Cintaku, bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Oh, tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh, cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Dari Bali dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dr. Agung Anteja dalam acara Bincang Sehat. Nah, episode kita hari ini spesial sekali karena saya sudah ditemani oleh sahabat Bincang Sehat, ada dari teman-teman penyakit dalam RSUP Sangla Denpasar. Selamat datang, halo semua. Dan saya juga ditemani oleh teman saya, ada penyanyi cantik. Halo Mbak Indri, halo Blide, sehat ya? Oke, dan pemirsa di rumah pasti penasaran dengan topik kita pada hari ini dan langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Hati atau liver adalah organ terbesar kedua dan paling kompleks dalam tubuh setelah otak. Oleh karenanya, kesehatan hati penting untuk dijaga. Hati bertanggung jawab untuk melakukan fungsi penting yang berkaitan dengan kekebalan, pencernaan, metabolisme, penyimpanan nutrisi yang diserap, dan ekskresi. Hati atau liver memiliki beragam fungsi penting, antara lain membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Selain itu, hati juga memproduksi protein yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Hati dapat memperbaiki sel-selnya yang rusak, namun pada penderita penyakit liver, sel-sel hati yang rusak cukup banyak sehingga fungsinya terganggu. Biasanya, fungsi hati akan mulai menurun ketika sel-sel hati yang rusak mencapai 75%. Virus, faktor genetik, gaya hidup, obesitas, dan lainnya merupakan penyebab dari kerusakan hati yang dapat mengakibatkan gagal hati. Saat Anda mengalami gangguan pada hati, tidak akan ada tanda atau gejala langsung, kecuali jika sudah rusak parah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kesehatan hati? Simak pembahasan lengkapnya pada acara Bincang Sehat. Ya pemirsa sudah menyaksikan tayangan VT kita dan kita langsung saja ya akan memanggil narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita panggilkan Dr. Gede Somayana, spesialis penyakit dalam, konsultan enterohepatologi Vinasim. Langsung saja kita panggil Dr. Gede Somayana. Halo dokter. Aduh, semarak sekali. Aduh
Aduh, jadi hilang deg-degan saya ketemu dokter ya. Gimana? Dokter ini adalah guru saya. Sekarang kita berdiri sama-sama ya dok ya. Oke, ini topik kita menarik sekali dok ya. Ini tentang sakit hati. Karena sakit hati itu menyakitkan. Iya. Jadi ini adalah hati yang sebenarnya ya. Jadi hati, organ hati yang sebenarnya yang akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah langsung saja ya. Dokter Soma saya panggil ya. Nah mungkin bisa dijelaskan dok, misalnya penyakit pada hati itu apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih Dr. Agung An atas kesempatannya ya. Para pemirsa TVRI Bali di rumah ya. Senang sekali saya bisa tampil di sini untuk berbagi pengetahuan tentang penyakit hati. Jadi penyakit hati ini kalau istilah medis sering dengar mungkin hepatitis, ya, Dr. Agung pasti tahu. Kalau itis artinya dia radang ya, hepatitis ada hepatitis. Nah penyebabnya ini banyak sekali. Untuk di Indonesia yang paling sering penyebabnya adalah virus dia, hepatitis B. Virus B, hepatitis C. Tapi sebenarnya virus itu ada A sampai E ada. Ya, tapi yang memberikan angka kesehatan yang jelek nanti bisa kronis itu adalah B dan C. Tetapi penyebab lain juga banyak. Yang berikutnya penyebab adalah alkohol. Nah ini biasanya negara-negara barat penyebab paling utama ini. Alkohol ya? Alkohol. Karena biasanya konsumsi umum dok ya? Ya, kita juga sudah mulai ke barat-baratan ya banyak. Tapi saya nggak pernah loh dok minum alkohol dok. Ya, nggak apa-apa hanya sedikit ya. Baik, untuk berikutnya ada namanya penyakit metabolik yang menyebabkan bisa berpengaruh ke hati. Contohnya paling sering itu adalah kencing manis yang masyarakat pasti sudah familiar ya, kencing manis. Nah kalau kencing manis yang tidak terkontrol itu bisa berefek ke hati juga. Berikutnya yang paling sering kita temukan sekarang adalah obesitas, artinya berat badan yang berlebih ya. Jadi obesitas ini erat kaitannya dengan kencing manis tadi dan yang paling sering adalah perlemakan hati. Ya, perlemakan hati di samping di tubuh di luar kita lihat numpuk, dia juga bisa menumpuk di hati. Ya, dan yang paling penting di masyarakat yang harus paham adalah obat. Obat. Nah, ini jadi jangan lupa ya, dok, ya jangan sembarang minum obat karena obat pun bisa berpengaruh ke hati. Ya, dan penyebab lainnya banyak lagi. Ada yang karena kelebihan zat besi dan lain sebagainya, tapi agak makin sedikit ya penyebab. Tapi yang kalau kita di Indonesia seperti saya sampaikan tadi, virus hepatitis yang paling sering, B dan C terutama. Terutama ya, Nah, yang tapi angka A, B, kesakitannya C, D, E ya, ada juga. Angka kesakitannya lebih tinggi ya dokter ya, ya, untuk daerah-daerah Indonesia. Iya, jadi jelas ini ya penyakit hati yang akan kita bicarakan hari ini itu adalah organ hati atau di masyarakat biasa dibilang liver. Ya seperti liver, itu ya dokter ya. Nah sebenarnya mengapa sih organ hati ini penting dok di dalam tubuh atau apa sih sebenarnya fungsi hati itu sehingga penting banget ini menjadi suatu concern. Ya, betul Dr. Agung An. Jadi hati ini organ yang sangat vital ya, organ yang sangat kompleks sekali dan tugasnya, fungsinya sangat luar biasa. Dia mulai dari metabolisme protein, ya, lemak, ya, karbohidrat, terus ada juga dia mampu mendetoksifikasi hal-hal yang menetralkan hal-hal yang masuk ke tubuh ya. Berikutnya seperti di awal acara ini disampaikan dia bertugas menghasilkan zat protein untuk membantu pembekuan darah. Misalnya kalau kita luka kita kan langsung berhenti sendiri ya. Itu karena ada salah satu tugas dari hati itulah yang menghasilkan zat. Jadi sangat kompleks sekali dia, sangat vital kerjanya. Sehingga benar-benar kita harus menjaga dengan baik hati kita. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi penting sekali ya organ hati itu sendiri. Salah satunya yang lagi booming sekarang adalah konsumsi alkohol ya, anak-anak muda sekali, ya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak muda banyak yang menderita penyakit hati seperti itu. Betul sekali. Ya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan dok, ini kan jenis penyakit hati tadi sudah disampaikan ada yang karena alkohol, perlemakan hati, hepatitis ya. Ada nggak sih lagi dok penyakit hati yang benar-benar ini sudah stadium lanjut yang sudah tidak bisa diobatin? Seperti disampaikan tadi ya, berbagai faktor bisa menyebabkan penyakit sakit pada hati ya. Itu kalau ada pastinya namanya mungkin masyarakat udah sering dengar
ada akut, ada kronis. Ya. Jadi akut pada fase-fase awal mungkin masih kalau diketahui dari awal mungkin bisa ditangani. Iya. Tapi kalau sudah terutama ya oleh virus hepatitis B atau C, setelah 6 bulan dia masih ada terdeteksi di dalam darah. Nah, ini yang akan menyebabkan kesakitan yang jangka panjang dia. Dia bisa puluhan tahun. Jadi 5 sampai 20 tahun kemudian dia akan akan tetap ada di darah. Ya, menetap. Walaupun pasiennya tidak merasa sudah baik ya. Nah, tetapi sebenarnya proses di dalam masih. Nah, ini yang memberikan angka kesakitan. Ya, alkohol seperti Dr. Gong An tadi sampaikan. Alkohol. Awalnya alkohol. Ya, kalau alkohol ya enak, masih muda, masih kuat, akhirnya terdeteksi. Ya, alkohol itu biasanya berhubungan dengan berapa lama dia minum. Kalau pasannya penambahan galungan saja Gong An bir 1 kali misalnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bertahun-tahun dan banyak jumlahnya itu yang akan berbeda. Jadi menarik sekali perbincangan kita nih dokter. Aduh, saya jadi ingat masa-masa kuliah dulu ya dokternya. Diajarin sama Dokter Somayana. Dan untuk pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin tanya-tanya ya dengan Dokter Gede Somayana, mumpung beliau ada di studio TVRI, bisa langsung ya menghubungi kami di layanan telepon ada di layar kaca Anda. Tapi jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aku suka banget sama dunia perfilman. Makanya aku pilih sekolah yang berhubungan dengan film juga. Ini adalah sedikit ceritaku. Adit adalah seorang pelajar di bangku SMK. Adit memiliki masalah dalam mengatur waktu. Beberapa hal yang ia sukai sering menjadi masalah yang dihadapinya. Adit bukanlah anak yang malas. Sebaliknya Adit adalah pribadi yang aktif dan ceria walaupun ia ceroboh dan masih labil dalam memutuskan sesuatu. Bahkan untuk meringankan beban pikirannya itu, Adit lebih memilih untuk bermain video game bersama temannya sampai lupa akan waktu. Sampai akhirnya keterlambatannya di hari ulangan berlangsung membuatnya tersadar hal mana yang harus menjadi prioritasnya dan ia mulai menyesali semuanya. One day menjadi titik balik dalam hidup Adit yang membuatnya berani memulai day one. Saksikan tayangan lengkapnya pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 11.05 WITA live di TVRI Bali. Kukira kita akan bersama, kukira kita akan murah, kau aku cari kita. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan murah, kau aku cari kita. Pemirsa TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani oleh Dr. Gede Somayana dan topik kita masih menarik ya hari ini tentang penyakit hati, tapi hati, organ hati yang sebenarnya seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Somayana apa sih fungsi hati, penyakit-penyakitnya dan juga penyebabnya apa saja yang tersering, salah satunya alkohol. Dan saya masih mengundang pemirsa di rumah yang ingin bergabung, yang ingin tanya-tanya dengan Dr. Gede Somayana bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon yang sudah ada di layar kaca. Oke, dan langsung ya saya ingin bertanya lagi dengan Dr. Somayana. Tadi sudah dijelaskan ya gamblang sama Dr. Soma penyebabnya apa, terus juga apa itu penyakit hati, fungsi hati apa. Nah,
Bagaimana kita bisa tahu dok, seseorang itu menderita penyakit hati ya untuk orang awam ya? Apakah ada gejala misalnya batuk-batuk atau apa kan itu enggak ya? Tapi sudah ada penelpon dok, kita terima dulu ya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, kita masih menunggu sambungannya. Halo, Halo. selamat sore. Ya, belum terhubung. Ya, saya mau nanya ya. Oke. Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Putri Ceria Hatianti di Denpasar. Ya, silakan Ibu, silakan pertanyaannya. Oh iya, saya mau nanya Om Dokter, kalau tentang hati ya? Ya. Karena saya setelah makan tuh di hati itu sakit tuh kayak sama sejek gitu. Gimana ya? Oke, salah makan nih perutnya sakit seperti ketusuk-tusuk gimana nih? Kadang-kadang Makan apa? hati itu sakit itu. Oke, ya langsung mungkin dijawab dokter sepintas. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kalau sakit, baik terima kasih Ibu ya di rumah ya. Jadi kalau tidak salah tangkap bahwa dia mengeluh sakit tertusuk-tusuk setelah makan sesuatu ya. Mungkin itu kalau jelas hubungannya dengan makan mungkin bukan ke arah hati dia, mungkin ke daerah lambung. Mungkin ya. Jadi di perut itu banyak sekali organnya dokternya, salah satu hati ya. Jadi ya dilihat ya kalau mau makan jangan sampai salah makan ya. Hati-hati makan. Oke, yang ingin saya tanyakan dok, gejala penyakit hati apa saja? Baik. Ya, bagus Gung An, ya Dokter Gung An, bahwa masyarakat juga harus minimal tahu ya, waspada bahwa kalau gejala sakit hati itu ya liver ya, maksudnya ya hepatitis ini pada fase awal akut mungkin pasien cenderung dia mual dia. Mual, lemes, tidak ada nafsu makan ya, nanti kira-kira 3-5 hari seminggu kemudian nanti ada yang berlanjut dengan matanya jadi warna kuning dia. Mata kuning. Atau sebelum kuning dia biasanya kencingnya dia berwarna coklat tua dia. Ya, teh gitu ya seperti itu. Nah, itu biasanya masih fase awal, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter terdekat. Karena biasanya mual, tak ingin makan, dia lemas badannya. Nah, kalau yang gejala yang kronis biasanya itu sudah muncul gejala komplikasi biasanya. Jadi yang parah biasanya dia muntah darah, ya. Berak hitam, ya perutnya besar, dia kira berat badannya naik, padahal ternyata air di perutnya. Jadi seperti itu biasanya itu udah stadium dia lanjut ya seperti itu ya. Nah kalau untuk demam gimana dok? Kalau misalkan dia virus penyebabnya ada infeksi, ya memang dia seperti orang flu dia, mual, demam, nggak mau makan, lemes ya, tapi nanti 3-5 hari hilang sendiri, cuma lemesnya masih. Nah setelah dia demam hilang biasanya dia baru mengeluh yang kuning. Walaupun ada yang tak kuning dia. Tapi kalau yang khas itu kalau biasanya mata akan kuning atau kencingnya akan berwarna. Ya jadi dari bisa mata ya tiba-tiba atau kulit juga kuning seperti itu ya, bisa ya kalau dokter, sudah lanjut kulitnya pun ikut kuning. Kuning. Oke sudah ada penelpon yang masuk, kita terima penelpon. Halo selamat sore. Halo. Halo. Ya masih menunggu. Oke, sambil menunggu, jadi mata kuning adalah salah satu tanda khas dari penyakit hati, ya, baik dari virus ataupun dari alkohol itu juga kuning juga ya dokter? Bisa. Ya, dan sudah terhubung ya dokter. Kita terima penelpon. Halo, selamat sore. Ya, silakan ibu, siapa di mana? Halo, saya Indra Yudi di Denpasar. Ya, silakan ibu di Denpasar. Halo. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, jika saya mau menikah dengan suami saya, apakah harus diwajibkan untuk cek hepatitis B? Lalu jika positif, apa solusinya ya, dok? Itu saja. Oke, langsung dijawab baik. dokter. Ya. Baik, terima kasih. Nikah biasanya. Kalau memeriksa screening ya hepatitis B tidak harus nunggu menikah ya. Jadi bisa dilakukan sendiri ya, inisiatif ingin untuk check up hepatitis B, dan biasanya program pemerintah kita sudah bagus Ibu, bahwa dari bayi itu sudah dilakukan vaksinasi ke arah hepatitis B ya. Jadi nah seandainya nanti positif dia ya,
suami Jangan atau khawatir, istri. ya salah satu misalkan positif jangan khawatir. Jadi datang ke dokter, nanti disampaikan, nanti yang positif akan di screening sejauh mana, ya. Terus yang pasangannya akan dipastikan sudah tertular apa tidak. Kalau tertular akan diperlakukan seperti pasien, tapi jangan takut, bisa ditangani ya kalau misalkan masih awal. Tetapi kalau negatif nanti ada vaksinnya. Hepatitis B ini ada vaksinnya bagusnya ya. Jadi tetap masih bisa berhubungan seperti biasa. Ya, karena hepatitis B ini virusnya biasanya penularannya lewat darah. Transfusi, jarum suntik, tato ya, pisau cukur, hubungan suami istri, jadi lewat darah dia, kontak darah. Jadi jangan khawatir kalau yang positif tetap ke dokter, akan ada penanganan khusus. Kalau yang belum tertular pasangannya, kita akan vaksinasi. Dan untuk anaknya juga nanti akan ada treatment khusus ya dokter ya. Jadi pada saat melahirkan itu diberikan vaksin langsung. Ya, kalau misalkan ibunya positif nanti jangan khawatir. Program pemerintah sekarang sangat bagus. Jadi trimester pertama ibu hamil itu akan di screening untuk hepatitis B. Kalau positif, bayinya akan dapat perlakuan khusus. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ya, untuk yang mau menikah harus dilakukan screening ataupun dari sekarang harus dilakukan screening. Oke dokter, nah ini tadi sudah dijawab sih sebenarnya ya. Apakah gangguan fungsi hati ini menular atau tidak? Atau penyakit hati ini menular atau tidak? Mungkin untuk hepatitis sudah disampaikan oleh dokter Soma. Mungkin bisa dijelaskan yang lain dok? Ya, karena kasus kita tinggi ya di Indonesia yang A, B, C, D itu ya. Jadi yang A ini penularannya lewat makanan yang terkontaminasi. Ya, air yang terkontaminasi, makanan ya lewat mulut ya. Dan nanti kalau dia tertular, fesesnya orang yang sakit itu menular dia. Tetapi jangan khawatir kalau A itu biasa sembuh sempurna. Kalau B dan C dia penularannya lewat darah seperti tadi. Nah, itu yang infeksi. Nah, yang alkohol itu jelas tidak menular. Tidak menular. Terus yang karena obesitas tidak akan menular ya. Jadi karena gaya hidup sendiri ya, alkohol, obesitas, fatty liver itu tidak menular. Iya, jadi nggak usah khawatir ya kalau ada anggota keluarga yang menderita hepatitis, tidak usah dikucilkan. Jadi makan masih alat makan yang sama masih bisa, tidur masih bisa ya dokter ya. Kalau untuk alat mandi seperti itu dokter, pinjam baju, handuk seperti itu apakah? Itu mungkin hati-hati ya mungkin sudah jarang ya, sudah jarang ya. Kita sudah maju 50 tahun merdeka kan untuk hal seperti itu pasti semua. Tapi masih ada loh dok, jangan bilang nggak ada loh dok. Banyak loh yang masih pinjam-pinjaman baju. Tapi yang saya garis bawahi penting dokter Gong An sampaikan perlakuan keluarga ya. Walaupun dia hepatitis B, C keluarganya ya, itu masih bisa ditangani. Jangan dikucilkan. Piringnya dilainkan ya. Nasinya dilainkan, kasihan nanti dia depresi. airnya jelek karena perlakuan kita, bukan karena sakitnya. Jadi sudah jelas ya. Jadi penularannya tidak semudah untuk jabat tangan betul sama sekali. Bukan lewat makanan. Jadi sudah jelas. Nah, kalau untuk penyakit hati ini apakah ada hubungannya ke pencernaan dokter? Ya, jelas. Karena hati itu adalah organ yang sangat penting fungsinya, dia akan mempengaruhi organ yang lain kalau mengalami sakit ya karena organ kita di dalam itu semua connecting, semua berhubungan satu lain, tidak ada yang terisolir, dia hanya gejalanya itu saja, pasti akan mempengaruhi pencernaan, jelas ada itu. Dan ini yang ingin saya tanyakan, karena tadi salah satu fungsi hati yang sangat penting adalah menetralisir zat-zat yang beracun seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi apabila fungsi hati tidak baik, zat racun banyak, apa yang akan terjadi dokter? Ya, jelas biasanya fungsi detoksifikasi namanya istilah medisnya itu terjadi kalau misalkan hatinya sudah sakit lanjut ya, sehingga tidak hanya itu saja yang terganggu, tetapi fungsi lain yang harusnya dia produksi, misalkan zat kekebalan tubuh juga akan terganggu dia. Ya, jadi bukan hanya karena pengaruh obat itu saja. Menetralkan itu saja, tapi fungsinya yang lain juga akan terganggu dia. Tidak hanya satu-satu saja. Nah, kalau untuk cara menormalkan fungsi hati ini gimana sih sebenarnya dok? Mungkin ada cara dari dokter? Sulit pertanyaannya ya untuk menetralkan. Tergantung sekarang setiap penyakit ada stadiumnya ya.
Kalau masih fungsi awal dia akut, mungkin kalau cepat ditangani dia akan pulih kembali. Tapi kalau yang lanjut jangan khawatir, tetap ditangani tapi mungkin agak lama dibandingkan. Ya. Tapi bisa. Kalau dari stadium awal misalnya dokter ya kan banyak yang bilang tuh minum temulawak dok gitu ya. Jadi apakah sebenarnya bisa membantu nggak sih sebenarnya dokter ya? Ya di masyarakat betul sekali itu. Bahwa sel asal mata kuning atau leper langsung disuruh minum temulawak. Ya, itu mungkin salah satu saja ya, tergantung kita kembali ke penyebabnya. Kalau misalkan minum alkohol, peminum kalau itu minum alkohol, temulawak tapi tetap minum alkohol ya itu sama aja. Otomatis nggak ada gunanya ya. Ya oke. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, menarik sekali dokter. Aduh. Senang sekali ya, dan saya masih mengundang penelpon ya, pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya dengan Dokter Gede Somayana masih bisa, tapi jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Ya pemirsa, masih dalam acara Bincang Sehat dan kita sudah sampai di segmen ketiga. Oke, nggak terasa dok, udah segmen ketiga ya. Jadi segmen ketiga ini dokter akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah kita rangkum. Jadi ini benar-benar konsultasi ya dari pemirsa di rumah. Dan saya masih membuka layanan telepon. Bagi Anda yang ingin konsultasi langsung dengan Dokter Gede Somayana bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Oke, langsung saja kita buka segmen ketiga. Q&A yang pertama, ini dia. Oke, silakan. Nah, ini masih goyang-goyang nih. Oke, silakan layar kaca. Oke, langsung saja ya dokter ya. Ini masih agak sedikit trouble. Pertanyaannya seperti ini. Sore dok, apakah perut bengkak, mata dan muka kuning, oke ini sudah ada, permanen serta pelupa akibat hati yang tidak berfungsi secara normal itu merupakan penyakit hati yang kronis? Terima kasih. Oke, perutnya bengkak, mata, muka kuning permanen. Jangan-jangan memang orangnya kuning. Baik, ya terima permanen. kasih. Oke, silakan. Ya, dok. kalau ini semua diborong sakitnya ya, perut bengkak, mata, muka kuning. Ya. Permanen loh dok. Ya, permanen lagi. Pelupa lagi ya. Pelupa lagi. Jadi OMG. kalau seperti ini memang salah satu yang sering kita temukan pada pasien yang sirosis ya. Namanya adalah sirosis hepatis. Jadi penyakit hati yang sudah sangat lanjut ya. Biasanya orang pasien datang sirosis itu sakit awalnya sudah 20 tahun, 10 tahun yang lalu. Ya memang tapi benar baru itu. bergejala. Ya itu salah satu memang
gejala penyakit hati kronis ya. Ya, jadi ini harus namanya sirosis ya. Sirosis ya. Jadi memang harus langsung memeriksakan diri ke dokter ya, Dok, ya. Seperti ini betul sekali penanganannya. ya. Tapi jangan khawatir, walaupun kondisi seperti ini tetap datang berobat. Nanti pasti akan ditangani oleh dokter yang tepat. Oke, jadi langsung datang dan sudah ada penelpon kita terima. Halo, selamat sore. Selamat sore dokter. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Novi di Denpasar. Silakan Mbak Novi di Denpasar. Iya dok, jadi ceritanya ibu saya dok, Tuhannya sering mengeluh keluhan kembung sudah beberapa kali di dok, bahkan sakit lambung. Kemudian berulang dilakukan pemeriksaan dan dikatakan dari bibi saya ini belum berobat. Langsung saja dokter, langsung. 3 bulan dok, dan keluhan sudah berkurang. Nah mungkin yang ingin kami tanyakan dokter, tindak lanjut selanjutnya bagaimana ya, apakah perlu evaluasi, kemudian apakah bibi saya ini sudah sembuh ya dari hepatitisnya. Baik Mbak Novi di rumah ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau saya tangkap itu perutnya sering begah ya, begah. Terus mungkin ya anjuran saya sih kalau memang mencoba menjaga makanan mungkin ya yang kira-kira akan mengganggu pencernaannya. Kalau sudah itu upaya dilakukan mungkin sebaiknya memeriksakan diri ke dokter saja ya. Karena itu tidak terlalu mungkin masih bisa ditangani dokter ya, silakan. Ya, jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium ataupun imaging ya dokter ya untuk memastikan sakitnya apa. Karena di organ perut itu banyak sebenarnya. Perut itu organnya banyak. Ya, bagaimana? Mungkin dokter sebenarnya sudah berobat dan sudah. hepatitis yang katanya kemungkinan dari jarum suntik, karena kebetulan bibi saya ini suntik vaksin sejak 30 tahun yang lalu gitu dokter. Sekarang sih apakah sudah bisa dikatakan sembuh kalau sudah menjalani pengobatan 3 bulan itu dok? Oh ya, kalau memang jelas dokter yang pernah memeriksa dibilang kena dari jarum suntik ya, hepatitis, kemungkinan ya, karena saya tidak jelas dengar, kemungkinan adalah B atau C. Kalau B dan C itu memang harus ada penanganan khusus ya Ibu Novi ya. Jadi periksakan diri kalau misalnya ke dokter pertama belum jelas kan bisa banding, nanti ada minta aja rujukan ya, nanti pemeriksaan lebih lanjut. Benar sembuh apa belum ini. Karena kriteria sembuhnya mungkin perlu pemeriksaan seperti dokter Gong An sampaikan, pemeriksaan darah ulang ya di USG ya, atau bila perlu di scan misalkan ya. Jadi biar yakin ini B apa C, karena kalau C itu bisa sembuh, B juga bisa tapi bahasanya bukan sembuh, dia ditangani sampai virusnya tidak terdeteksi. Tapi dua-duanya bisa ditangani. Jangan khawatir Bu Novi ya, silakan kalau memang di dokter pertama belum jelas Bu Novi, minta aja rujukan mungkin ke gunakan BPJS-nya ya dokter Gongan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih Ibu Novi. Semoga bermanfaat. Oke. Ini tadi sudah jelas ya dokter ya. Ini adalah penyakit hati kronis ya. Jadi sirosis itu sendiri. Oke, kita langsung saja buka question and answer yang kedua. Ini dia question yang kedua. Ini dok, pertanyaannya dokter mohon penjelasannya mengenai tinja yang berwarna seperti tanah liat. Karena pasien mencari di internet dan dikatakan bahwa kemungkinan masalahnya terletak pada hati kalau tinja yang berwarna seperti tanah liat. Nah bagaimana ini dok dan apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih dokter Gong An. Jadi tanah liat, setahu saya tanah liat kan coklat ya, coklat dokter Gong An ya. Tetapi yang ada hubungan dengan sakit leper itu adalah biasanya feses berwarna hitam. Seperti aspal, cair, bukan padat. Karena kalau minum obat, zat besi misalkan dia bisa hitam, tetapi padat ya. Tapi ini padat, cair, atau putih seperti dempul. Ya, putih jadi pucat ya. Kalau kita tahu kotoran kita kan sehari-hari, kalau ada yang perhatikan kan kuning ya. Ini kok tumen pucat ya. Ya,
kok kayak dempul dia. Kalau itu kayak tembok gitu ya. Ya, harus ada hubungan dengan sakit Atau lever. dempul ya. Kalau yang putih dempul biasanya Biasanya. karena ada sumbatan di saluran di hati. Ada batu Ya, seperti itu ya, Dok seperti ya. itu. Waduh. Atau kalau dia hitam, itu adalah tanda Pendarahan. darah yang ya. sudah bercampur dengan asam lambung. lambung. Mungkin dia sudah kayak pertanyaan tadi, bengkak, mata kuning, ya. Itu sudah sirosis, perdarahan di lambung, campur asam, kekotoran warna hitam. Oke, jadi kalau sudah ada gejala seperti itu nggak usah ragu lagi, harus ke dokter. Itu nggak bisa diobatin dengan Sendiri, temulawak ya, Dok. betul, ya. Oke, langsung kita buka question yang berikutnya. Ini dia. Nah, ini Dok pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apakah gangguan fungsi hati bisa menurunkan daya tahan tubuh? Oke, silakan. Ya, betul sekali. Memang bisa, ya. Tadi sudah pada awal acara kan bahwa salah satu fungsi hati adalah dia membentuk antibodi, ya antibodi untuk daya tahan. Jadi kalau dia fungsinya terganggu, otomatis daya tahan juga akan terganggu, rentan dengan sakit, gampang infeksi dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi ya? sudah jelas ya, Jelas, sakit hati pasti akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, oke, kita lanjutkan ke question selanjutnya. Ini dia. Wah, ini panjang nih Dok, kita baca ya. Dok, saya berumur 34 tahun, karyawan swasta, mempunyai anak 2 lahiran secara sesar. Mau tanya, kemarin cek analisa tubuh, terus didiagnosis kalau ada lemak yang menggumpal di hati. Nah, cara menghilangkan lemak di hati gimana? Penyebab penumpukan lemak di hati karena apa? Dan jika ada obatnya, tidak diobati efeknya apa? Nah, ya. Baik. Oke, sudah ada penelpon dokter ya, kita terima terlebih dahulu. Halo? Halo, selamat sore. Ya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, dokter. Ya, silakan. Saya Ibu Har dari Denpasar. Saya punya riwayat begini, Dok. Saya LBP, jadi setiap hari harus minum obat vitamin saraf dan anti nyeri. Oke, vitamin obat nyeri. LBP minum obat nyeri. Ya, oke, silakan. Setelah harganya berbelas. Memang tidak terkait, sekarang tidak berarti ada di bawah belakang. Nggak jelas ya? Saya harus bagaimana? Oke, mungkin bisa dibantu ya, suaranya nggak jelas. Halo, kurang jelas ya? Halo. Ya, silakan. Saya di riwayat LBP, jadi setiap hari harus minum obat. Akhirnya 2020 saya juga setelah diperiksa 2 kali USG, hasilnya fatty liver dan sedang. Tidak sakit memang, sudahnya juga jarang. Tapi sebelah kanan bawah memang ada sedikit bengkak, Dok. Terus untuk fatty liver ini bagaimana, Dok? Saya harus bagaimana? Ya. Oke, terima kasih Baik, Ibu. terima kasih Ibu. Mirip dengan pertanyaan yang di Q&A ya. Jadi memang salah satu yang bisa dipakai alat yang untuk mengetahui ada fatty liver itu atau perlemakan hati adalah dengan USG. Jadi USG dokternya tahu dia ini ada perlemakan hati. Nah, perlemakan hati tidak semua akan berbahaya. Sebagian kecil saja yang akan berlanjut kalau tidak ditangani dengan benar. Nah, langkah pertama mungkin yang bisa dikerjakan adalah karena fatty liver ini paling sering berhubungan dengan berat badan dia, ya. Obesitas ya, walaupun memang kalau kita di Indonesia orang tidak gemuk pun bisa fatty liver ya. Jadi kalau kita tahu lemak itu adalah cadangan makanan yang tidak digunakan. Jadi mungkin lebih banyak modifikasi gaya hidup saja yang bisa dikerjakan, jangan langsung obat ya. Misalkan rajin jarang olahraga, harus mulai berolahraga ya. Suka mengkonsumsi makanan berlebih misalkan manis, kurangi ya, seperti itu mungkin akan membantu. Jangan langsung obat, ya. Kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus yang harus ditangani, misalkan sudah berlanjut jadi lanjut. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa di. Iya, dan itu juga menjawab pertanyaan Q&A kita. Ya. Tadi ya dokternya tentang perlemakan hati ya. Oke, dan kita lanjutkan, kita buka Q&A yang selanjutnya. Silakan. Ini dia. Dokter, berapa peluangnya jika seorang penderita liver gagal hati ya untuk ibu hamil dan melahirkan dengan kondisi si ibu dan bayi selamat? Nah, mohon penjelasannya. Jadi ibunya sudah ada kegagalan hati. Baik. Kalau liver failure maksudnya mungkin gagal hati ya, gagal kita hati, Indonesia. Ya. Jadi
kalau sudah tahap gagal hati, artinya hatinya sudah tidak mampu lagi berfungsi secara normal. Ya, belum tentu juga otomatis tidak mungkin bisa hamil. Susah hamil ya Karena dokter, kalau ya? sudah benar gagal hati itu sudah sakit berat dia. Ya, jadi sulit jadi ya biasanya banyak ya? fungsi hormonal pun akan terganggu dia. Jadi karena hormonal terganggu sulit untuk terjadi konsepsi tapi seperti itu. biasanya kalau sudah dari awal ke dokter kita cegah dia supaya tidak gagal hati. Tidak gagal hati. Oke, ini menarik sekali Dok ya, dan segmen 3 sudah berakhir, dan untuk pemirsa di rumah bagi Anda yang ingin tanya-tanya masih bisa ya, kita buka layanan telepon di segmen terakhir, dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berilah diriku kasih putih di hatiku. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pelajar di bangku SMK, Adit memiliki masalah dalam mengatur waktu. Beberapa hal yang ia sukai sering menjadi masalah yang dihadapinya. Adit bukanlah anak yang malas. Sebaliknya Adit adalah pribadi yang aktif dan ceria walaupun ia ceroboh dan masih labil dalam memutuskan sesuatu. Bahkan untuk meringankan beban pikirannya itu, Adit lebih memilih untuk bermain video game bersama temannya sampai lupa akan waktu. Sampai akhirnya keterlambatannya di hari ulangan berlangsung membuatnya tersadar hal mana yang harus menjadi prioritasnya dan ia mulai menyesali semuanya. One day menjadi titik balik dalam hidup Adit yang membuatnya berani memulai day one. Saksikan tayangan lengkapnya pada hari Kamis 22 September 2022 pukul 11.05 WITA live di TVRI Bali. Jangan tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Oke, pemirsa TVRI, dan sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir, segmen mitos atau fakta. Dan ini adalah segmen yang sangat menegangkan ya dokter ya, karena dokter harus menjelaskan dan meluruskan stigma-stigma yang ada di masyarakat yang sudah dipercaya turun-menurun. Jadi di sini dokter akan diadili gitu ya. Oke, dan saya akan menyapa nih, terima kasih teman-teman dari Interna RSUP Sangla, terima kasih. Oke, dan juga Videom. Oke, penyanyi kita main Riz. Thank you, lagunya agak sedikit galau but it's okay ya. Oke, kita langsung saja, kita akan buka mitos atau fakta yang pertama. Ini dia. Nah, ini dokter. Penyakit pada hati atau liver hanya terjadi pada peminum alkohol dan pengguna obat-obatan. Silakan dijawab, mitos atau fakta? Oh, jelas mitos. Mitos ya. Tidak Sedikit hanya, saja penjelasannya. Ya, bukan hanya alkohol saja penyebabnya. Seperti di awal kita sampaikan, itu banyak hal yang bisa menyebabkan ya, bukan hanya alkohol saja. Oke, jadi mitos ya, karena Mitos. banyak sekali penyebabnya. Virus salah satu, alkohol itu adalah salah satu penyebab tersering untuk lifestyle. Oke, iya sudah terjawab. Langsung kita buka mitos atau fakta yang kedua. Ini dokter. Perlemakan hati tidak perlu dikhawatirkan, mitos atau fakta? Aduh. Sulit saya menjawab mitos atau fakta, karena faktanya perlemakan hati itu. Stop dulu, udah ada telepon, kita terima telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, siapa di mana? Dengan Pak Damar, saya di Denpasar. Silakan Bapak Denpasar. Mau nanya dokter, ini saya punya sepupu mau kerja di Jepang. Oke. Terus tidak ada gejala apa-apa, terus waktu medical check up katanya hepatitis B. Terus itu gimana dokter ya? Apa perlu pengobatan atau bagaimana? Atau harus ada
terapi apa gitu. Ya, oke, langsung Soalnya dokter. nggak ada gejala apa-apa. Oke, dijawab langsung oleh dokter. Baik, Silakan terima dok. kasih. Ya, banyak saudara-saudara kita ya yang bekerja ke luar negeri ya, ada harus yang ke screening. kapal ya, ada yang ke Jepang, memang banyak beberapa. Nah, memang saat screening itu kalau dia posisinya hepatitis B positif ya, jangan kecil hati. Oke. Dia harus sebaiknya dokter yang memeriksa itu berkonsultasi dengan bidang yang konsultan hepatologi ya. Jadi supaya nanti yang akan langkah dilanjutkan adalah yang akan dilakukan adalah mengevaluasi seberapa besar atau seberapa berat hepatitis B-nya ini. Iya. Karena kalau dia hanya positif saja, belum mengganggu yang lain, ada namanya fase-fasenya kita tentukan. Jadi harus diperiksa darah lagi, ada namanya fibroscan ya, dipastikan di USG ya, sehingga kita tahu dia, oh ini tahap apa dia, fase apa. Jadi bukan harga mati kalau dia positif berarti langsung tidak boleh berangkat, salah itu. Salah ya. Ya, kita evaluasi. Kalau ternyata masih fase tidak ada kelainan apa-apa, hanya positif saja, tidak masalah itu. Nggak menurut masalah saya. ya. Bisa Tapi bisa negatif. Kalau ABSAG susah menjadi Susah, negatif. ya. Tapi susah. tidak terjadi Tetapi kerusakan kalau ya resistance menyebabkan kembali. kerusakan hati bisa dicegah. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Kita, oke, tadi dokter terhambat ini. Oh iya. Perlemakan ini perlu dikhawatirkan Perlemakan atau hati enggak, Dok? itu karena susah saya bilang mitos apa fakta, karena perlemakan hati itu penyakit orang modern ya. Wis modern ya. Terutama negara barat, tetapi kita Asia juga tidak mau kalah ya. Kalau di negara barat biasanya orang gemuk pasti pasiennya, kita kurus-kurus pun fatty liver ya. Jadi kita tidak mau kalah ya. Nah, fatty liver ini hanya sebagian kecil yang akan berlanjut menjadi jelek, jadi sirosis ya. Jadi ini mitos atau fakta, Dok? Fakta. Bilang perlu dikhawatirkan, ya memang tidak perlu, tetapi khawatir ya harus khawatir juga dievaluasi ya. Jadi susah dong ini? Hitam putih susah. Hitam putih. Abu-abu jadinya. Jadi tergantung perlemakan hatinya seperti itu ya dokter ya. Jadi harus diperiksakan lagi ke dokter. Oke, kita lanjutkan ke statement selanjutnya. Ini dia. Penyakit pada hati atau liver adalah penyakit keturunan, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Lebih banyak mitosnya. Oh berarti bisa fakta dong? Lebih banyak mitosnya dong? Kalau dibilang ada penyakit tapi kecil ya. Tapi tidak murni keturunan ya dokter? Ya tidak. Ada istilah keturunan mungkin genetik maksudnya ya. Hanya kecil sekali yang penyakit karena genetik ya. Tapi sebagian besar adalah karena lifestyle dan didapatkan infeksi. Iya jadi seperti itu. Jadi ini adalah mitos. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah takut ya. Silakan penonton yang pemirsa yang makanya saya bilang dok ini segmennya dokter yang diadili, ini mitos atau fakta gitu loh dok ya. Oke. Aduh kok jadi saya yang galak ya sama dokter. Oke kita lanjutkan ke statement selanjutnya. Ini dia. Penyakit pada hati atau liver tidak akan menyebabkan komplikasi penyakit. Ini adalah mitos banget ini ya. Tadi udah dijelasin ya, banyak komplikasi ya. Jelas kalau salah satu adalah komplikasinya adalah kanker hati ya, tidak bisa disembuhkan ya, fase akhirnya biasanya ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi ada komplikasi ya dokter ya. Oke, nah kita lanjutkan ke mitos atau fakta selanjutnya, masih ada nih. Ini dia. Obesitas tak ada hubungannya dengan penyakit pada hati atau liver. Obesitas. Mitos. Tadi udah dijelasin juga ya, ada. Ada, jelas itu perlemakan hati itu berhubungan dengan obesitas. Tapi seperti dokter bilang tadi jangan senang dulu ya yang kurus-kurus ya, karena bisa aja yang kurus-kurus juga terjadi perlemakan hati ya. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan obesitas ataupun tidak obesitas itu terjadi penyakit hati ya dokter ya. Oke, kita lanjutkan statement selanjutnya. Ini dia. Penyakit pada hati atau liver adalah penyakit yang sulit dicegah. Nah, gimana tuh dok? Ya, kembali lagi seperti tadi ya. Nanti biar tergantung penyakit hatinya apa. Ya, kalau dia hepatitis B bisa. Kalau penyakit hepatitis B bisa dicegah dengan vaksinasi. Ya, kalau C tidak ada vaksinnya. Ya, tapi kalau yang obesitas itu kan bisa dicegah dengan cara hidup yang sehat. Kalau udah mulai ada perlemakan hati, lifestyle-nya dimodifikasi ya, hidup lebih teratur, lebih berolahraga dan lain sebagainya, otomatis dia akan bisa mencegah lebih jauh. Oke, jadi ini adalah mitos atau fakta?
biar permisa yang Loh, kok gitu dokter? Dari Aduh, penjelasan gimana aku saya nggak nanti stres ini di sini. dari penjelasan saya pemirsa bisa nanti. Nggak bisa, harus dokter yang jawab, minta atau fakta. Ayolah. Aduh, aku gimana ya? Jadi sulit dicegah? Ya. Gimana dok? Sulit gitu. Sulit ya, tergantung kalau hepatitis B bisa dicegah. Oke, iya sudah. Oke, berarti tetap harus menjaga kesehatan, lifestyle ya. Dan ini tak terasa dokter udah 1 jam ya. Sebenarnya ingin sekali ketemu sama dokter, ngobrol-ngobrol lagi ya. Apalagi banyak ini yang belum terjawab nih sebenarnya dokter ya. Mungkin next episode bisa kita luruskan, oke? Tak terasa pemirsa di rumah, senang sekali saya Dr. Agung Anteja mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, dan juga ada Dr. Somayana dan teman-teman dari Interna Udayana ya, mohon undur diri dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata saya mengucapkan sampai jumpa dan bye-bye dulu dok. Bye-bye, ada bintang tamu, kita saksikan langsung. Bintang, silakan dok. Dansa dan gembira di tengah pesta, aku lihat si dia lincah gayanya dan dandan masa kini, ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura suka dia, aku jatuh cinta, dia ku menanti, cinta bersemi di hati. Di tengah pesta, aku lihat si dia lincah gayanya dan dandan masa kini, ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hip hip hura 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 hura, aku suka dia, aku jatuh cinta, yang ku menanti, cinta bersemi di hati. Oh hip hip hura 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 hura, aku suka dia,